Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya. Di sini saya akan mencoba membahas lebih jauh tentang strategi-strategi kewirausahaan. Yang pertama kita lihat adalah soal pengelolaan usaha, perencanaan satu hal yang tertulis yang harus kita atau saudara pahami. Satu hal yang tertulis berisikan misi usaha usulan operasional termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih. Market-market yang mungkin bisa kita jadikan satu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk. Bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha kita. Ketika ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita lakukan atau laksanakan, fungsi dari perencanaan itu apa untuk pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan, memanajemen atau keberhasilan. Kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri yang biasanya berupa ringkasan. Eksekutif berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya. Secara itu yang kedua usulan-usulan finansial yang akan kita gunakan dalam proses pelaksanaan. Kemudian usaha yang dibuat permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan, kecuali kita memang bisa menjadi sumber dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi. Selanjutnya menggunakan dana, cara pembayaran kembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjam. Apakah dari bank atau lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman ataupun sumbernya. Terserah, harus dipikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Jadi jangan hanya bisa meminjam, sudah harus dari awal sudah didesain sedemikian rupa bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, berapa besarnya, berapa lamanya sehingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Itu barangkali menjadi bagian awal sebelum menentukan strategi-strategi yang lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha. Ketika kita memang ingin mengusahakan atau berencana ingin membuat satu usaha, pada akhirnya menuntut kita untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan keinginan sesuai apa yang ada di pikiran kita. Jadi harus lebih banyak berbicara, berdiskusi dengan para wirausahaan yang lebih sukses, lebih duluan sukses daripada kita. Kemudian membaca biografi mereka yang hebat atau menelusuri kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa. Kemudian dipertanggungjawabkan. Jadi memang lebih banyak berkreasi, berkreativitas menjadi lebih muncul, lebih banyak berkomunikasi, lebih baik bertanya, lebih banyak mencari, mendengar dan menyimpulkan sesuatu untuk kemudian didesain dalam bentuk rencana atau pengelolaan usaha. Rencana pengelolaan usaha yang sudah ada, desainnya itu sebenarnya bisa menjadi sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan. Permodalan yang kita perlukan bersumber dari luar atau dalam konsep cara membuat proposal. Jadi berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi atau fraksional, dan terakhir keuangan perusahaan. Jadi ini memang bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan proposal, karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal harus jelas sumbernya, dan sumber-sumber permodalan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal agar bisa kita dapatkan
Syukur-syukur kalau memang sumber permodalan itu tidak membutuhkan birokrasi atau persyaratan atau jaminan-jaminan tertentu. Misalnya melalui pinjaman individu, perseorangan atau kelompok, atau memang pinjaman keluarga. Tapi kalau sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau segala sesuatu yang sifatnya formal harus dipenuhi. Makanya perlu perencanaan dari pengelolaan usaha. Jadi pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil apapun itu bentuknya, tapi yang namanya birokrasi dari konteks peminjaman dana dan sumber-sumber harus Anda lewati sesuai dengan prosedur dan syarat yang sudah ditetapkan oleh dunia perbankan. Coba kita lihat yang berikutnya, bagaimana dengan pengelolaan keuangan. Jadi memang disadari atau tidak, meski bukan menjadi satu-satunya sumber, bahwa ketika ini membangun suatu usaha yang terpatahkan ketika kita merasa tidak punya modal, karena modal itu memang diperlukan. Tapi ingat, tidak harus dari kocek diri sendiri. Ketika kreativitas, ketika pemikiran, ketika idenya banyak, dan itu bisa dituangkan dalam suatu aktivitas yang sebenarnya dalam satu pergerakan usaha yang akan kita buat, kita tuangkan dalam bentuk desain yang terstruktur. Maka sumber-sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari, bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas atau memang tujuan kita jelas. Secara bisnis itu memang menguntungkan dan secara market itu memang sangat potensial. Jadi tidak ada problem, tidak ada masalah ketika tidak punya modal. Yang penting bagaimana menuangkan itu dalam rencana dan pengelolaan usaha yang tepat dan benar, dan punya market dan juga perjanjian bisnis yang jelas. Sebegitu hebatnya, sebegitu pentingnya arti modal dalam memulai sebuah usaha. Terus bagaimana pengelolaan keuangan yang dimaksud itu? Apa sebenarnya pengelolaan keuangan itu? Itu menjadi suatu pertanyaan. Artinya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakan dan bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas. Kemudian pelaksanaan usaha yang tadi dibuat saat ini, sekali lagi kita mengingatkan pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan. Bagaimana akhirnya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan. Dan bagaimana pula kita bisa mengendalikan, pada akhirnya bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang kita peroleh dari tadi. Jadi mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat, itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Jadi barangkali untuk kita para calon wirausahaan kadang-kadang harus memahami persoalan ini. Cuman keuangan mau tidak mau harus struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola dan manajemennya harus kita desain dan manfaatkan terkait dengan keuangan ini. Ada 3 aspek paling tidak yang harus kita yakini dan harus kita pahami dalam konsep manajemen keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, yang pertama adalah sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan kita buat. Yang pertama disebut sebagai dana internal. Dana internal yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan atau dari sebagai pemilik usaha. Yang kedua ada namanya dana cadangan atau dana laba yang barangkali itu sifatnya ditahan. Jadi jangan mentang-mentang memiliki laba atau cadangan di awal itu sudah digunakan. Namanya juga cadang berarti untuk kondisi-kondisi tertentu, memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak kolaps. Termasuk dana-dana laba
yang hanya digunakan dalam bulan-bulan pertama dan tahun-tahun pertama dianggap itu memanglah yang dan terkesan menyenangkan untuk dimanfaatkan, jangan dipakai dulu. Itu dijadikan sebagai modal cadangan untuk kondisi-kondisi tertentu sebelum kita betul-betul stabilis. Dan dana eksternal yang kedua itu dari dana pemilik atau penyertaan, kemudian dana dari pinjaman debitor atau dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah yang bisa kita manfaatkan, karena sekarang banyak sekali sumber-sumber dana dari pemerintah. Teman atau keluarga juga bisa disebut sebagai dana eksternal yang kira-kira mereka ingin menanamkan modalnya, tapi harus kejelasan dan kepastian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf tentang materi strategi kewirausahaan ini. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.